Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita dengar untuk cerita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, negeri Mosul dikuasai oleh Raja Namrud yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Raja Namrud sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah gua yang tersembunyi dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkannya kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan karena ia hanya seorang manusia biasa. Beliau mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala makhluk. Beliau pun menyadari bahwa Tuhan yang hak disembah adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasihati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak. Beliau juga menentang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan, namun ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan marah dan mengancamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya menyebarkan risalah tauhid. Di antara ujian-ujian tersebut adalah 1. Ujian api. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung di kuil kaumnya kecuali patung terbesar, sebagai bukti bahwa patung-patung itu tidak berdaya, kaumnya pun marah besar dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup di dalam api yang besar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dengan menjadikan api itu dingin dan damai bagi beliau. 2. Ujian hijrah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memutuskan untuk hijrah meninggalkan negerinya bersama istrinya Siti Sarah dan keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Beliau berkelana ke berbagai negeri seperti Mesir, Palestina, Suriah hingga Mekah. 3. Ujian istri kedua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah berada di Mesir, mereka bertemu dengan Raja Fir'aun yang terpesona oleh kecantikan Siti Sarah. Raja Fir'aun pun ingin mengambil Siti Sarah sebagai istrinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Siti Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril yang menempa Raja Fir'aun setiap kali ia mendekati Siti Sarah. Akhirnya Raja Fir'aun melepaskan Siti Sarah dan memberinya seorang budak perempuan bernama Siti Hajar sebagai hadiah. Siti Sarah pun kemudian menyerahkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai istri keduanya. 4. Ujian anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua dan belum memiliki seorang anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Siti Hajar yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian bagi keimanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pun bersedia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakal.
Namun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Siti Sarah yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. 5. Ujian pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. 6. Ujian debat dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah, beliau masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun, kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim alaihissalam dan Tuhan yang beliau sembah. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada siapapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menentang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Siti Sarah di Gua Makpela di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dari anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga disebut sebagai Al-Khalil Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.